Nggak mau. Halo. Sudah lama ya tidak live. Aku tuh kayak rasanya banyak yang harus diceritain, tapi kayak aku nggak tahu mulai dari mana. Kayak aku udah lupa gitu loh apa aja yang harus aku ceritain, karena kayak sebelum aku kan udah kayak nge-save gitu kan buat cerita, tapi kayak nggak tahu lupa aja sih. Terus tau gak sih yang ini aku belum sempet kayak lanjutin gitu. Tapi ini nggak ada manik-manik, udah nanti aja lah. Nggak ada guys, pas ini ada, cuman manik-maniknya kemarin aku pisah. Halo. Aku yang ngapa-ngapain. Aku udah makan, aku tadi barusan makan. Cerita tentang hari ini ya udah sih seperti biasa, tidak ada apa-apa guys. Oh ya, aku mau cerita tapi bentar lagi deh, tunggu dulu bentaran lagi baru aku cerita biar semuanya masuk dulu. Lihat aku dapat ini sarung tangan lucu ya. Lucunya oi. Ini. Oh ya, infokan outfit VC. Aku lupa. Besok kan VC kan. Terus kayak aku kepikiran, sebenernya aku pengennya yang kemarin itu bebas kan, tapi aku baru inget kayak aku ngomong mau jersey kan. Terus kayak yaudah akhirnya kayaknya yang hari ini besok itu tuh bebas outfitnya apa aja, warna kesukaan kalian sih, bukan bebas sebenarnya, tapi kayak warna kesukaan ya, warna kesukaan kalian apa aja jadinya. Oke. See you besok PC ya, besok pagi sampai siang. Oke. Oh iya, terus aku mau apa sih? Oh, aku mau cerita sebentar. Aku nggak VC sedih, jangan sedih, masih ada lain kesempatan bulan depan. Vanias VC bulan depan guys. Semoga kebangun lah. Harusnya kalau mau kebangun jangan nonton live aku sekarang. Terima kasih Kak lampu diskonnya mana. Terima kasih Kak Rama Cilia Only. Aku mau cerita tentang apa ya? Oh ini, aku ceritain dari ini dulu deh. Apa sih namanya? Yang kemarin ke... Bentar guys. Enggak, aku gak begadang kok. Today aku tidak begadang. Mana lagi tuh, terima kasih Kak lampu diskonnya. Apa sih namanya, dari ini, di off air yang kemarin ke Purwokerto. Jadi kemarin tuh aku seatnya tuh sama Kak Atin guys. Terus aku seneng guys ya, aku seneng bisa berinteraksi dengan kakak senior aku. Aku gak bisa bentuk love lagi, pakai ini jelek banget love-nya. Terima kasih Kak lampu diskonnya. Terus aku sampai mana tadi? Oh ya, sampai duduk gitu. Terima kasih Kak Mario Aska lampu diskonnya. Terus aku kamarnya sama Cemici, kan udah tau kan. Tapi sumpah yang aku sayangin tuh, padahal aku kan kayak ngobrol-ngobrol terus kan sama Cemici, tapi aku lupa foto bareng gitu loh. Kayak buat kenang-kenangan aja, aku pernah roommate sama siapa aja gitu. Soalnya biasa aku foto, tapi kemarin itu karena kita kebanyakan ngobrol, jadi kayak lupa gitu loh, kayak gak ada waktu buat yang foto bareng berdua gitu. Ya udah.
Terus apa lagi? Aku mau cerita tentang ini apa sih namanya? Oh, yang ini kegiatan aku kemarin sama udah masuk sekolah, karena kan baru masuk sekolah kan, tapi kayak baru bentar karena masih masa perkenalan gitu kan. Makasih Kak lampu diskonya. Mana tadi ya? Terima kasih Kak Rinja lampu diskonya. Terus karena ini kemarin itu masih masa masa perkenalan lingkungan sekolah itu, apa ya? Aku lupa sih kalau misalnya disuruh ceritain semuanya gimana detail, aku nggak inget. Tapi yang aku dapetin dari selama MPLS itu tuh ini aku baru nyadar kalau aku tuh bukan yang kayak, aku kan sering bilang kayak iya aku introvert, itu sebenarnya bercandaan sih. Cuma aku ngerasa kayak aku emang gak banyak itu aja sama orang baru kan. So aku kayak makin nyadar kayak emang aku sebenarnya gak introvert, tapi emang malu-malu aja, ngerti gak sih, kayak gak berani buat ngapa-ngapain gitu, kayak gak enak sama orangnya, terus kayak malu aja gitu, ngerti gak sih. Jadi terus aku makin sadar gara-gara masa MPLS kemarin itu kan. Soalnya sama aku jadi PIC tuh awalnya tuh kayak aku takut banget, ngerti gak sih. Terima kasih Kak lampu diskonya. Aku kayak takut gitu kan, kayak takut apa sih namanya. Terima kasih Kak agak sanali on nih lampu diskonya. Terus kayak aku takut gitu kan buat interaksi sama adik-adik kelas aku. Ya adik-adik kelas sekarang nyebutnya. So cool. Kayak aku takut gitu kan. Sebenarnya bukan takut sih, cuman kayak nggak enak aja karena bentar guys. Mana yang kasih ke lampu diskonya. Terus kayak aku mana ya, karena aku takut gitu buat interaksi sama merekanya, karena tuh sumpah ya ini tuh pengalaman baru buat aku. Terus kayak baru pertama kali aku ketemu orang tuh yang kayak gini-gini, pokoknya mereka kayak macem-macem gitu lah. Aku kayak selama aku jadi kakak kelas di SMP atau di SD pun aku kayak jarang interaksi sama adik kelas aku kan, karena ya udah aku kayak jarang interaksi aja, ngerti gak sih. Terus kayak di SMA ini mau nggak mau aku harus interaksi karena aku ininya PIC-nya kan, jadi kayak ya udah deh mau gimana. Terus awalnya tuh aku sebenarnya gak berani karena PIC-nya bukan aku doang, jadi kayak ya udah aku ngikutin aja mereka gimana karena mereka lebih senior daripada aku juga gitu kan. Jadi kayak aku ikutin mereka dulu. Terus kayak udah akhirnya tuh terima kasih Kak Jason nomor diskonya. Terus kayak karena aku masih belum tahu gimana cara menjadi PIC MPLS yang baik, makanya aku ngamatin dulu tuh yang awal-awal. Terus akhirnya di hari terakhir, karena tuh selama aku jadi ini PIC tuh kayak, terima kasih Kak lampu diskonya, tuh kayak nggak aku nggak banyak ngobrol sama mereka kan. Terus merekanya juga nggak yang kayak gimana sih nyamperin buat ngobrol sama aku, karena emang harusnya aku sih ya kan. Tadi siapa? Terima kasih Kak jatuh cuma ada lampu diskonya. Terus karena akunya bingung mau ngobrol gimana, karena pas hari pertama yang aku ngajak ngobrol mereka juga kayak minim banget ngomongnya, ngejawabin aku tuh dikit banget. Terus kayak mereka malah asik sendiri karena kan ada sama teman-temannya juga kan. Terus kayak ya udahlah ya, daripada aku paksain ngobrol, merekanya juga jadi kayak tertekan gitu. Jadi aku biarin dulu biar merekanya kenal aku juga kenal mereka dulu kan, walaupun cuma mengamati dulu. Terus akhirnya di hari ketiga itu aku tuh dapet kesempatan, ini sebenarnya bukan kesempatan sih, tapi kayak kejadian yang bisa dijadiin kesempatan gitu, ngerti nggak? Jadi kayak kejadiannya tuh gara-gara pokoknya nih emang lagi ribet gitu kan. Terus kayak banyak kelompoknya tuh kayak sebanyak itu. Terus kakak-kakak PIC-nya yang OSIS PIC-nya ini lagi pada istirahat kan. Terus yang anak-anak MPLS lagi di kelas, lagi nunggu, lagi istirahat juga sebenarnya sih itu. Cuma kayak lagi nunggu gitu, nggak ngerti sih aku. Terima kasih kan naunya siapa? Boleh diskonya, ampun diskonya. Mana tadi? Default mukanya dingin sih, segan nyapa. Siapa? Aku pakai masker tahu, apanya default mukanya dingin enggak. Terus kayak apa sih namanya? Karena ya pokoknya tadi sampai yang istirahat itu kita lagi pisah kan. Pokoknya bener-bener kayak mereka sendiri, aku sendiri. Itu tuh emang lagi istirahat. Terus bener-bener kayak lagi istirahat, kayak aku pas kita sebelum itu kan pagi ada kegiatan, terus baru dimasukin kelas lagi kan. So kayak bilang ke mereka, terus kayak diumumin juga sama guru kan, istirahat dulu ya, yang penting jangan main HP gini gitu kan.
Terus akhirnya kita tinggal dong, terus kita istirahat juga yang OSISnya. Terus kita kan kayak udah kan istirahat kan, terus kita lanjut kegiatan selanjutnya. Terus pas lanjut itu tuh pokoknya ribet banget, kayak pas lanjut tuh ribet banget, udah makan waktunya banyak. Terus kayak ini anak-anak sedikit susah diatur kan, karena gak ada yang ngatur. Padahal biasanya tuh ada yang kayak megang per kelas gitu kan, ya pokoknya ada yang megang per kelas gitu biasanya OSISnya. Tapi ini lagi pada istirahat, jadi kayak gak ada yang ngaturin gitu kan. Tapi kegiatannya tuh udah dimulai. Terus kayak aku sambil bacain juga deh. Ya pokoknya jadi sampai mana? Sampai yang di kelas, di dua kelas ini nggak ada apa namanya PIC. Terus akhirnya kayak aduh ini gimana, Pak, kita udah mau lanjut kegiatan selanjutnya tapi udah mulai dilakuin, tapi kayak pisah-pisah gitu kan per kelompok. Makanya kayak ganti-gantian gitulah. Tapi tetap aja nih kelas gak ada yang megang, kayak anak-anak yang mau lanjut kegiatan juga gak ada yang ready karena PIC-nya lagi pada istirahat kan. Terus akhirnya ya udah, akhirnya tetap berjalan gitu kan, sambil istirahat juga beberapa PIC ada yang ngurusin ganti-gantian karena emang sebenarnya gak sebanyak itu butuhnya, kayak beberapa aja yang penting ada yang megang kelas gitu kan. Tapi aku tuh posisinya lagi gak megang kelas kan, mungkin aku gak megang kelas gitu lah. Terus pas aku balik lagi nih, wah udah mulai berantakan kan. Terus akhirnya yaudah dirapihin lagi lah intinya gitu kan. Tapi tuh posisinya aku sendirian, ngerti gak sih, kayak aduh ini gimana ngomongnya gitu kan. Aku harus ngomong sama satu kelas banyak gitu kan anaknya kan. Terus aku ngomong sendirian lagi, aku takutnya mereka kayak gak ngedengerin aku kan. Itu yang makanya aku ngerasa kayak aku kayak malu deh, masih malu gitu depan mereka kan. Aku gak berani ngomong, tapi ujung-ujungnya tetap aja sih aku ngomong sih. Sebenarnya aku tuh antara malu sama takut, karena aku kalau malu ya malu aja ngobrol sama mereka kan. Kalau takutnya tuh aku malah miskomunikasi juga sama PIC lain, harusnya nggak boleh diiniin tapi aku malah ini kan, aku nggak tahu kan. Makanya aku harus nanya-nanya ke yang lain juga, nih anaknya diapain merekanya kan. Aku bolak-balik, aku bener-bener kayak bolak-balik gitu kan selama di kegiatan yang itu tuh. Kayak aku ngecekin ini gimana, mendingan diapain mereka gini. Aku nanya ke satu orang, terus aku harus nanya ke yang lain juga. Terus aku sampai nanya ke PIC-nya, ini anak yang ini kelompok kamu punya bukan gitu kan, soalnya mereka ngilang gitu. Aku kayak aku nggak tahu, pokoknya riwah sendiri gitu kan. Terus karena aku udah kesusahan, terus lagi nggak ada yang nemenin aku juga, PIC kelompok aku juga nggak ada di aku. Terus mau nggak mau aku harus kayak interaksi sama mereka kan. Kayak aku mau nggak mau harus yang ngobrol, harus yang ngomong gitu kan. Harus kayak terima kasih Kak lampu diskonnya, makasih Kak Gax ada di lampu diskonnya. Terus kayak aku harus yang terus itu tuh pas aku kayak gitu tuh aku yang ngomong ke mereka, karena yang nyari info yang nyesuaiin harus kayak gimana kan aku kan. Soalnya kemarin itu aku yang nanya ke sini ke situ kan. Jadi kalau yang lain yang ngasih tahu tuh aku tuh miskomunikasi, makanya aku langsung nyampein karena aku yang udah cari tahu gitu kan. Terus gak tau pas di situ tuh kayak rasa malu sama rasa takut aku hilang, karena jujur pas itu aku lebih takut semuanya berantakan, ngerti gak sih? Kayak aku lebih takut jadi ngaret gitu, karena itu tuh setiap MPLS tuh atau ada acara apa tuh kan jam itu nggak, waktu itu kan nggak bisa diprediksi ya, walaupun udah ada jadwalnya tapi kadang suka nggak bisa ngaret gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kan aku saking takutnya, itu udah hari terakhir juga, jadi kayak mau nggak mau aku harus berani buat ngapa-ngapain, ngerti gak sih? Jadi gitu. Terus kayak disitu aku ngerasa kayak aku nggak introvert banget deh. Terus aku ngerasa kayak aku malu sama takut aja, karena aku masih nyari kayak waktu atau momen yang tepat gitu, kayak kapan ya aku nggak ngerasa segan sama mereka, kapan aku nggak ngerasa kayak aku nggak enakan gitu loh, kapan aku udah ngerasa nyaman buat kayak ngobrol sama mereka gitu. Terus udah ternyata aku baru berani kayak pas hari-hari terakhir gitu, tapi ya udah sih nggak apa-apa. Tapi kayak aku ngerasa kayak ya udah itu jadi pengalaman aja buat aku. Terus aku ngerasa kayak MPLS seru jadi PIC-nya tuh sebenarnya. Walaupun kayak malesnya tuh ya itunya sih, kalau misalnya mereka berkabur-kaburan terus aku kan nggak hafal nama mereka kan, aku nggak enak kalau gitu kan, aku nggak enak kan. Aku nggak berani teriak juga kok di lorong kelas, kayak ganggu banget sih teriak-teriak gitu kan, aku nggak mungkin kan. Terus aku juga nggak mau nakutin adik kelas aku, jadinya aku kayak mau nggak mau harus ngejar mereka, ngerti nggak sih? Mereka udah lari-larian, aku harus kayak ngejar juga, kayak
bolak-balik, bener-bener aku bolak-balik tau, kayak bener-bener harus ngejar mereka kayak kamu kelompok berapa, kamu ngapain di sini, kan kita harus ngumpul di kelas dulu soalnya kita abis ini mau ada kegiatan lagi lanjut gitu kan. Terus kayak aku, kamu balik dulu ya ke kelas ya, jangan kemana-mana dulu soalnya nanti susah dicarinya kalau kamu pisah-pisah gitu. Aku kayak gitu kak, gak tahu hampir ke semua orang yang kabur-kaburan, jadi kayak aku gak tahu lagi deh, aku mau gak mau harus ngejar mereka soalnya kalau aku teriak gak mungkin tadi kan. Terus ya udah, dan aku nggak mau bikin impression yang jelek ke mereka kalau misalnya OSIS tuh galak, kayak nggak galak sebenarnya kita tuh, makanya aku nggak mau. Makanya tuh mau nggak mau aku harus nyamperin sama mereka walaupun aku nggak kenal. Sebenarnya awalnya tuh aku kayak ngeliat mereka aja, aku udah kayak aduh ini gimana ya, mereka kayak takut sama aku juga takut gitu, kayak aku nggak berani ngapa-ngapain, takutnya aku salah ngomong atau apa, mereka jadi kayak apa sih aneh gitu kan. Aku nggak mau, jadi kayak aku masih cari gimana cara bikin impression yang baik ke mereka gitu. Sebelumnya kan aku juga yang ngajak ngomong kan, terus kayak karena mereka jawabnya masih kurang gimana, aku merhatiin yang lain dulu. Terus akhirnya lagi mereka juga ngomong aku tau nggak ngapain, mereka cuma kayak bilang Ci aku izin ke toilet ya gitu, kayak iya silakan kayak aku, ya sebenarnya nggak apa-apa sih, kayak mereka udah maksudnya berani ngomong sama aku, tapi aku nih yang kayak ini beneran mereka cuma kayak ngomong sama aku buat izin ke toilet doang gitu, nggak mau nanya-nanya. Karena aku juga kayak bingung kan. Terus ya udah sih, kayak seru aja. Ya ramah, emang aku ramah banget kan. So kayak nggak tau, aku nggak berani banget marah-marah karena aku kan kayak ngamatin kakak-kakak aku yang lain kan, yang senior aku juga yang pasti di atas aku yang merhatiin mereka gimana cara mereka ngebimbing ini sih anak-anak MPLS gitu kan, karena mereka udah pernah kan pas 18 aku punya kan, pas MPLS tahun lalu aku punya, jadi aku masih merhatiin punya mereka gitu, gimana sih mereka itunya. Terus pas aku ngeliatin tuh kayak semua orang tuh tipenya beda-beda gitu loh. Terus yang aku lihat nih ya, malah kalau misalnya OSISnya galak, kayak apa sih ya, kayak galak, ngerti gak sih, kayak ya udah galak kalian terserah sih versi galak kalian tuh gimana. Cuman kalau menurut aku ya yang bukan galak sih, tapi kayak yang udah berani buat teriak-teriak kayak bukan tanpa alasan sih, tapi kayak udah marah-marah itu sampai teriak-teriak tuh kayak kan anak-anak yang PLS juga sampai kayak hah kenapa nih kok sampai teriak-teriak, padahal kita kayak cuman gini-gini doang kan. Tapi kok sampai teriak-teriak tuh aku juga jadi kayak takut juga, aduh gimana anak-anak kalau misalnya sampai anak-anak kelompok aku yang kena omelan juga, aku kan jadi panik kan, aduh kayak kenapa mereka sampai diteriakin gini sih gitu kan. Supaya aku cuma ngamatin doang. Terus aku ngeliat gimana ekspresi mereka kalau misalnya diteriakin gitu kan. Terus kayak tetap aja kayak ngerti gak sih, ke orang abis diomelin ya kayak lagi diteriakin kayak gini-gini diem doang kan, udahannya kayak mereka langsung kayak sibuk sendiri lagi, kayak nggak ngerasa apa-apa. Jadi kayak menurut aku tuh nggak berguna banget, ngerti nggak, kayak cuma sesaat doang buat bikin kayak kelas jadi diem, terus udahannya mereka bakal ngelakuin hal yang sama lagi, kayak nggak efektif menurut aku kalau kita teriak-teriak doang kan. Makanya aku kayak nggak mau, buat apaan, capek-capekin banget. Terus aku ngeliat lagi kakak-kakak yang lain tuh ada yang kayak asik banget kayak ngomongin game gitu-gitu kan. Terus kayak aku tuh walaupun menurut aku bisa dicoba teknik itu kayak ngajak ngomong soal main game-game gitu, tapi kadang tergantung juga sama anaknya, ngerti gak sih, kepribadian karakter anaknya gitu. Jadi kayak aku ngeliatin dulu nih, ternyata kayak sebenarnya mereka nih asik, kayak mereka tuh main game tapi mereka kayak nggak mau yang ngasih tahu terlalu banyak gitu, ngerti gak sih, kayak malah ketawa-ketawa gitu pasti tanyain kayak gitu lah pokoknya. Terus akhirnya aku kayak ngeliatin lagi kan ini gimana sih biar bikin mereka kayak nurut gitu kan, ngikutin kan. Terus tuh aku baru nyadar, daripada kayak aku harus teriak-teriak di kelas gitu karena suara aku gak kedengeran, aku ngomongnya kayak biasa, ngerti gak sih, kayak gini. Cuman mungkin volumenya harusnya lebih kenceng dikit sih biar kedengeran satu kelas gitu kan. Tapi aku gak yang kayak teriak-teriak gitu, karena kalau misalnya suara kita kecil yang tadi yang mereka berisik, itu pasti anak-anak yang barisan depan kan, beberapa barisan depan pasti udah ngedengar kita kan, ngedengar aku ngomong kan. Terus akhirnya tuh walaupun yang belakangnya lagi pada ngobrol, udahannya mereka langsung pada diem kayak buat ngedengerin aku ngomong apa, ngerti gak sih. Jadi kayak tanpa aku harus bilang kayak diem dulu ya gitu, terus mereka udah kayak udah ngedengerin aku, apalagi kayak posisinya tuh aku lagi sendiri di depan kelas. Ya di depan kelas, terus kayak aku mulai ngomong pasti udahannya yang lain kan langsung pada ngeliatin semua. Jadi kayak aku ngerasa kayak nggak usah secapek itu sebenarnya. Terus kayak mereka ya udah jadi kayak bisa ngadain gitu.
Terus udah sama ini nada kita ngomong tuh ini sih mempengaruhi juga. Aku kayak baru nyadar tuh. Terima kasih Kak lampu diskonya. Terima kasih Kak Sanani Oni. Terus aku baru nyadar nada kita ngomong tuh berpengaruh juga karena aku tuh kalau selama ngamatin kan kayak bener-bener gak ngomong, gak senyum, gak apa. Jadi kayak ekspresi aku datar walaupun dibalik masker pun kayak aku ngeliatin tuh kayak bener-bener kayak gimana sih, kayak ya udah kayak flat banget gitu kan. Terus kayak orang-orang yang ngeliatin aku juga kayak jadi nggak berani nyapa kayaknya, soalnya mereka cuma ngeliatin terus kayak ya udah, ngerti gak sih, ngeliatinnya tuh kayak ngeliatin terus ya udah, terus mereka langsung tidur pergi. Kayak aku nggak ngeliatin balik tuh kayak udah harus ngapain gitu kan. Terus kayak tadi aku ngomong sama mana sih, oh nada itu ngaruh kenapa, karena itu jadi kayak impression juga buat mereka tahu. Karena yang tadinya aku kayak nggak ngomong apa-apa, terus nada bicara aku kayak apa sih ya, pokoknya nada bicara aku tuh nggak cuman flat doang, terus mereka langsung kayak ya gitu, ngerti gak sih, langsung kayak narik perhatian mereka gitu loh, karena nada bicaranya kok nggak kayak yang lain gitu, ngerti gak sih. Terus walaupun tergantung sama kata-katanya juga, kayak walaupun kata-katanya kayak buat kata-kata marah, tapi nada kita ramah, tetap ramah tuh kayak mereka langsung kayak pada ini kok beda gitu loh ya, intonasi suara ya, itu juga ya, pokoknya gitu lah. Terus kayak aku kayak nemuin aja hal-hal yang kayak bisa bikin mereka tuh kayak narik perhatian mereka gitu, ngerti gak sih gitu. Terus kayak yang bikin mereka jadi kayak apa sih, nurut juga ini sih. Aku kan misalnya ya aku udah ketemu sama nih anak nih kayak bandel banget gitu kan, bolak-balik mulu, padahal dibilang diem dulu jangan kemana-mana kan. Sekali dua kali masih aku kayak jangan kemana-mana dulu ya, gini-gini, masih aku anterin balik kan. Udahannya kalau bisa ketemu lagi sama dia, terus posisi dia lagi jalan-jalan padahal disuruh duduk dulu, terus aku cuma ngeliatin doang, kayak aku ngeliatin doang, terus aku kayak apa sih, sambil ngeliat ke arah yang duduk itu kan. Sudahnya ya udah, jadi dia jalan balik ke tempat duduknya gitu dong. Kayak nggak tahu, emang harus apa ya, harus ada interaksinya dulu loh sama mereka, biar mereka tuh juga nyadar ada kehadiran kita gitu. So aku ngerasa kalau misalnya aku mereka udah tahu soal kehadiran aku juga, sama apa sih ya, kayak mereka udah tahu soal kehadiran aku jadinya kayak ya jadi berani ngomong aja gitu loh. Kayak ngerasa aku udah nyaman nih buat ngobrol, udah nyaman buat ngomong gitu, karena kayak mereka udah tahu keberadaan aku juga kan. Terus mereka kayak udah tahu beberapa hal yang biasa aku lakuin, kayak misalnya aku nganterin mereka balik atau gimana gitu kan. Jadi kayak seenggaknya mereka udah tahu sedikit tentang aku, jadi aku kayak udah enak banget, udah luasa banget buat ngobrol gitu. Ya begitulah. Sinis apa sinisnya? Kamu tipikal OSIS yang haus hormat? Enggak, ngapain haus hormat, orang cuma OSIS doang. OSIS kayak udah, aku nggak nganggep posisi OSIS tuh setinggi itu, kayak udah sama aja, kita sama-sama siswa di sekolah, cuma bedanya kita ada tugas tambahan aja kayak buat ngatur-ngatur ini itu, tergantung sekolah sih, kayak ngatur-ngatur event acara sekolah kayak atau apa. Kayak bukan berarti kalau OSIS jabatan aku lebih tinggi, tau gak sih. Malah aku ngerasa aku yang harus kayak apa sih, aku ngerasa kayak OSIS nggak setinggi itu dan nggak seharus itu buat dihormatin gitu loh. Karena kayak udah OSIS tuh aku anggap kayak anak pinter aja, kayak aku kayak anggap anak pinter, terus kayak anak ekskul aja, karena ada ini ya, kelompoknya masing-masing, kayak ada kelompoknya sendiri gitu kan OSIS nih. Jadi aku anggap kayak ekskul aja gitu loh. Jadi nggak harus yang hormat gimana-gimana, kecuali kayak emang adik kelasnya kayak mau nggak mau harus kayak lebih ini kan, lebih sopan kakak-kakaknya kan. Cuman nggak harus yang ngehormatin sampai yang gimana banget, enggak. Kayak kan so asik juga nggak apa-apa kok. Soalnya kayak aku juga pas awal-awal masuk sekolah tuh aku mau nggak mau harus so asik kan. Terus ya udah, kayak udah yang so asik aja lah intinya. Gak harus yang ngehormatin sampai kayak halo Ci, pagi Ci gitu, gak usah. Kayak biasa aja. Terus kayak aku ingat kayak baru beberapa hari yang lalu tuh ada satu adik kelas gitu kan. Aku tuh, dia bukan di kelompok aku sebelumnya kan, aku juga nggak tahu dia di kelompok mana, tapi kayak aku udah beberapa kali ketemu dia kan. Terus kemarin tuh ketemu lagi pas istirahat kan.
terus kayak anak cewek gitu, mereka berduaan, terus kayak nggak tahu temennya cuma berdua apa gimana, aku nggak ngerti. Terus yang satu cewek ini tuh kayak berani banget karena sebelumnya kan dia juga punya temen gitu kan, kakak kelas juga kan, angkatan aku, jadi kayak dia udah kayak berani gitu kan buat nyapa-nyapa gitu. Tapi temennya yang satu lagi cewek ini nih, dia kayak pemalu banget, ngerti gak sih? Terus dia kayak mau nyapa aku, tapi dia ngadu dulu ke temennya, kayak bilang dulu ke temennya pengen nyapa cici yang ini kan. Terus kayak temennya ini karena bukan temenan sama aku tapi temenan sama temen aku, jadi kayak dia ngomong sama temen aku, Ci ini temen aku mau ngomong sama cici yang ini gitu kan. Terus akhirnya temen aku ngomong ke aku kan, terus karena dia nggak berani, ya udah aku nyapa duluan. Pas aku mau cari, kan dia kayak ngumpet di belakangnya gitu kan, so kayak gini kan, tapi dia kayak masih ngumpet, jadi aku bingung harus gimana kan. Terus akhirnya aku kayak ya udah, aku kayak nggak ngelingkerin sih, tapi kayak ya udah ngelewatin gitu kan. Terus aku bilang halo gitu kan, nama kamu siapa gitu, aku tanya. Terus kasih tahu kamu kelas berapa gini, kasih tahu juga nih. Udah semangat ya di sini gitu. Itu lucu, kayak kenapa mau nyapa aku tapi kayak gini, tapi lucu banget. Ya kan kayak pemalu, tapi lucu tau kayak pemalu gitu. Malah ya aku selama MPLS tuh selalu fokus sama anak-anak yang pemalu dibanding anak-anak yang bandel. Walaupun mereka yang kayak lebih stand out, yang kayak lebih banyak diperhatiin sama orang karena mereka nakal, aku malah lebih merhatiin yang diem. Karena aku jadi keinget aku yang dulu pas awal MPLS tau. Karena kayak aku di posisi itu aku ngerasa kayak ini aku kayak diem banget kayak gini, makin banyak yang gak notice aku ya. Jadi kayak gak tahu, kayak aku mikir nanti kalau misalnya aku sampai jadi OSIS pas naik kelas, aku pengen dia merhatiin sama anak-anak yang pendiam gitu, ya sih. Terus kayak udah akhirnya kesampean, aku kayak bener-bener kayak selama MPLS tuh aku kayak merhatiin ini anak-anak yang diem yang mana ya sih. Terus akhirnya kayak apa sih, kayak di kelompok aku kan juga ada yang pendiam kan, aku ajak ngomong dia, ternyata tuh cara ngomongnya tuh kayak sebenarnya asik, cuman emang pendiam aja, ngerti gak sih, kayak gitu. Jadi aku lebih demen ngeliatin yang pendiam dibanding yang kayak banyak tingkahnya gitu loh. Ya kan, jadi flashback seriusan, aku kayak inget sama MPLS aku yang dulu, tapi nggak apa sih, lucu sih jadinya. Aku udah nggak deh, nggak jadi relate ya gimana ya, soalnya kemarin tuh selama MPLS tuh gak ada yang mau ngomong, ngerti gak sih, kayak rata-rata di hari pertama tuh pada pendiam banget. Aku jadi kayak ini masa aku perhatiin semuanya sih, tapi udah hanya beberapa hari kemudian sih udah kelihatan ya mereka kayak gimana sebenarnya sih. Udah ternyata emang bener yang aku perhatiin yang pendiam ini di sekolah pas udah mulai belajar biasa tuh kayak emang pendiam. Aku ngatain kayak mereka yang kayak yang anak cewek yang tadi kan, yang pemalu itu kan, itu dua anak yang ini tuh emang naik perhatian aku juga yang cewek ini, karena yang satu aktif, yang satunya lagi tuh kayak bener-bener kayak pendiam banget. Jadi kayak ih jomblang ya, tapi kayak lucu, ngerti gak sih, kayak saling melengkapi gitu loh, lucu banget, aku suka. Sudah deh. Kalau kalian gimana yang MPLS? Bagaimana MPLS kalian? Sebenarnya MPLS 3 hari bentar banget ya, gak berasa tau. Gak bisa berword melihat OSISnya gini, kenapa? Semangatin aku MPLS, aku masih MPLS ya, tapi semangat ya. Seru, banyak challenge, iya kah, keren. Masih makin gak bisa ngomong kalau ada kamu. Aku juga gak bisa ngomong, kalau kamu gak bisa ngomong, aku gak bisa ngomong, kita gimana ngomongnya? Sepatu aku tuker pas MPLS, emang copot sepatu ya? Aku waktu MPLS cuma sehari, bisa gitu ya? Masih pengen libur, tapi ya tau setelah MPLS kan mulai belajar biasa lagi kan, lo kayak mikir kayak enakan libur ya sebenarnya. Tapi semenjak yang libur kan itu lumayan lama ya, sebulan gitu kan, tuh kayak bosen banget, so kayak gak sabar gitu buat masuk sekolah kan. Terus gara-gara aku gak sabar masuk sekolah kemarin ini, selama belajar tuh aku kayak fokus banget, ngerti gak sih, kayak ngerasa kok aku fokus banget, padahal sebelumnya gak sefokus ini loh buat belajar.
Tapi kayak kemarin tuh sefokus itu karena aku kayak kangen belajar, ngerti gak sih? Kayak aku nggak suka sebenarnya, cuman gak tau tiba-tiba kangen aja belajar gitu, kangen diajarin sama guru, terus kangen rasa ngantuk aku pas lagi diajarin, so kangen. Tapi tuh malah fokus banget kemarin, aneh. It's a good thing though, semoga kayak gitu terus sih sebenarnya. Cukup lelah karena habis social energinya. Sebenarnya iya sih, kalau misalnya jadi OSIS pasti bakal habis social energinya. Kalau di situ juga banyak ngomong, humas ketua OSIS sama ketasnya harus sampai PSI-nya sih biasanya. Tapi ya gak terus-terusan bakal ngobrol sih, soalnya pas MPLS juga anggota aku juga pada sibuk main sama temennya, jadi kayak aku gak banyak ngomong. Tapi seru sih, tetap seru mereka. Ditunggu angkot cintanya, masih ada ya, ingat angkot cinta. Aku buat dulu ya, oke. Tadi diledekin temen gak pasti di OSIS? Maksudnya diledekin gimana? Ada hal yang kocak gak selama MPLS? Yang kocak tuh gak ada, sumpah gak ada yang kocak tuh sama MPLS. Tapi aku ya takut gitu loh, soalnya ada hal yang bikin aku takut, karena kelompok aku tuh, aku takut kelompok aku ada yang dihukum gitu loh. Bukan apa sih sebenarnya, cuman aku kasian, gak tega ngeliatnya, ngerti gak sih? Soalnya kayak apa ya, kan aku biasanya nih ini kan, kalau di kelas tuh cuman ngamatin doang, kabar aku cuman di belakang terus aku ngeliatin mereka doang, mereka kayak gimana, karena emang biasanya selama MPS tuh kayak ada sesi-sesinya gitu lah, aku gak ngerti. Aku cuma ngeliatin doang, ngamatin kan, aku tuh gak banyak ngomong banget, terus kayak yang ngomong tuh rata-rata emang humas gitu kan. Terus ya udah akhirnya pas lagi adalah satu kegiatan gitu, ini ada yang diomelin kan, terus kayak anaknya cuma ngeliatin aku doang, yang ngomelin kan juga kakak OSISnya juga kan. Terus nih anaknya yang dikena omel ngeliatin aku doang, kayak ini aku gimana, aku juga nggak tahu, aku kayak nggak berani ngomel, so aku ngeliatin doang kan. Tapi ngeliatinnya tuh kayak bukan muka yang ngeliatin yang ngejek gitu, ngerti nggak sih, kayak bukan yang malah nantangin gitu. Aku ngeliatinnya kayak ngeliatin kasihan gitu, ngerti nggak sih, kayak gimana sih, kayak gitu loh. Terus gara-gara aku ngeliatin kayak gitu, dia juga ngeliatin balik kan. Terus kayak mukanya tuh kayak mau nangis, sumpah lucu banget. Kayak bukan mau nangis sih, tapi kayak dia juga bingung nih, kayak aduh masa sampai diomelin kayak gini gitu sih. Pokoknya kayak gitulah mukanya, aku ngeliatnya kayak gitu ya, kayak bukan mau nangis tapi kayak kasihan aja ngeliatnya, kayak aku nggak bisa nolong, kayak mukanya kayak minta tolong, cuman aku nggak bisa nolong karena yang ngomelin kan juga kakak OSIS yang lebih tinggi daripada aku juga kan. Terus kayak aku kayak emang dia juga salah sebenarnya kalau menurut aku, jadi makanya aku nggak nolong juga kan. Cuman aku nggak tega aja ngeliatnya kalau dia sampai diomelin, karena gak tau kalau ada yang salah kan. Selama ini aku kan bilanginnya baik-baik ya, aku samperin terus aku ngomonginnya baik-baik. Terus kalau ada yang diomelin tuh aku kayak aku nggak bisa ngapa-ngapain, jadi ya udah kasihan ngeliatnya. Ya udah aku udahannya ya udah aku bilangin lagi, abis dia diomelin aku bilangin lagi buat masuk kelas atau gimana gitu loh, karena kasihan. Masa kayak abis diomelin terus masuk ke kelas kayak diem doang. Terus tapi teman-teman pada nanyain kenapa gini, kalau suasana hatinya masih kayak nggak tenang kan, jadi pusing sendiri dianya, ngerti nggak sih. Jadi ya udah, aku nggak tega tahu, sumpah digituin, kasihan banget nggak ditolongin. Ih bukan gimana, karena emang salah kan, aku juga nggak bisa ngomel, jadi udah ada yang ngomelin duluan, kayak ya udah aku nggak bisa ngapa-ngapain, emang dia salah. Jadi menurut aku wajar aja diomelin daripada ngelakuin hal yang sama lagi gitu kan. Terus nanti kalau misalnya dihukumnya sama guru lebih parah lagi kan, jadi lebih baik ya kita kasih tahu dulu. Cuman ya nggak tahu, itu mungkin kemarin itu udah lumayan parah kan, jadi kayak udah keburu diomelin duluan gitu. Terus ya udah aku cuma ngeliatin doang. Tapi kalau misalnya ada anak yang berbuat salah tapi ada aku, terus belum ada yang ngomelin, aku yang samperin duluan, karena aku takutnya kalau OSIS yang lain udah merhatiin tapi belum diapa-apain, terus gak lama pasti bakal diomelin, ngerti gak sih. Jadi mendingan aku yang kasih tahu duluan gitu loh, walaupun sebenarnya aku takut ngasih taunya, walaupun takut dibilang kayak ih so galak banget, so tau banget, aku cuma ngomong doang kan. Tapi takut ada yang ngira kayak aku galak atau gimana, makanya aku langsung nyamperin duluan daripada diomelin sama yang lain. Kasian, sumpah aku gak tega banget. Pokoknya kemarin tuh kayak ada sempet
merekanya kayak kesusahan juga kan, mereka kesulitan gitulah merekanya. Terus aku nggak tega, aku kasihan gitu kan. Terus kayak osis yang lain juga kayak sempat kasihan, tapi nggak jadi kasihan gara-gara agak nakal kan anak-anak kan. Terus kira aku kasihanin lagi, terus banyak yang kasihan. Pokoknya tuh kayak kemarin tuh sama jadi osis tuh banyak kasihannya, ngerti nggak sih? Kayak banyak nggak teganya aku jadi osis, sumpah nggak bisa. Mukanya kasihan banget, mukanya tuh kayak ini anak-anak kan pendiam, terus mukanya tuh yang kayak kalau lagi diem doang tuh muka-mukanya kayak muka kasihan, jadi kayak nggak tega, tau gak sih? Mana yang mereka pendiam, terus kalau ngeliatin kakak-kakaknya kayak gitu lagi kan, jadi kasihan ya. Kayak kenapa sampai segitunya? Naksir pas pajama tadi. Tapi kayak osis yang lain ada beberapa yang kayak, enggak beberapa sih, kayak ada 1-2 orang kayak bilang ke aku, nggak usah kasihanin mereka terus lah, merekanya yang nakal gitu kan. Tapi ngerti kok mereka nakal, makanya aku samperin kan, makanya aku kasih tahu mereka baik-baik gitu. Tapi mereka kayak ngerasa kayak terlalu baik, kok cuma diomongin doang tuh pas mereka nggak dengar. Tapi kalau misalnya diomelin pun mereka juga bakal ngelakuin lagi. Jadi kayak aku masih cari cara yang efektif buat bikin mereka yang emang nggak banyak tingkah, ngerti gak sih? Karena percuma diomelin segimanapun, kalau ada temennya pasti mereka berani, seriusan deh. Jadi kayak mau setegas apapun juga sama aja. Makanya harus cari cara lain gitu loh, yang bisa bikin mereka diem gitu. Emang harus tegas, iya emang harus tegas, cuman ya itu, aku tegas tapi nggak marah, ngerti gak sih? Tegas sama marah-marah sama galak tuh beda ya. Kayak udah tegasnya ya ini apa, nggak ngediemin anak-anak yang banyak tingkah, ngediemin mereka yang kayak keluar dari jadwal, yang bolos itu kan emang harus dibilangin kan, tapi nggak harus marah ngebilangin ya. Aku cuma ngasih teguran, karena bagian marah nanti bagian kakak-kakaknya aja. Aku nggak mau ngabisin energi aku buat marah-marah tau. Karena aku ngomong biasa aja tuh kadang apa sih, aku harus mikirin kata-katanya ya buat ngomong. Tapi kalau marah-marah, terus kan marah-marah kan orang harus nge-rap ya, terus aku kayak harus mikirin kata-kata buat aku ngomong biar nggak salah ngomong, takutnya nyakitin hati mereka kan, kasihan. Jadi ya udah, makanya aku kayak nasehatin aja, sama aku negur doang, kayak nggak boleh gini. Kamu laporin ke kakaknya, nggak boleh. Karena kan ada beberapa hal yang aku nggak tahu kan harusnya gimana, makanya aku nanya gitu juga. Kayak misalnya, Ci yang ini kalau misalnya ada yang pindah gini-gini enaknya diapain Ci, biasanya diapain gitu. Karena aku kan juga nggak ada pengalaman ituin MPLS kan, makanya aku banyak nanya. Terus aku juga laporin, tadi yang ini yang anak ini sih Ci, tapi aku juga nggak tahu gimana itunya, kayak gitu. Ngelaporinnya kayak gitu sih biasanya. Kalau malas untuk marah, iya tahu, kayak males aja, gak ada effort buat marah aku tuh sebenarnya. Kayak terima aja deh, terima kenyataan aja, bagian terima kenyataan. Karena males banget tau marah-marah tuh. Makanya gak males apa marah-marah, aku udah males banget, sudah tidak tertarik untuk marah-marah. Gak cocok juga sih kamu marah-marah. Iya, emang gak cocok. Tapi aku tuh kalau marah tuh aku diam. Terus kayak kemarin itu kan, pokoknya gara-gara aku bolak-balik, aku capek narikin mereka buat balik-balik lagi kelas lagi gitu. Aku udah capek ya, aku bolak-balik mulu, kayak bener-bener aku kayak muterin sekolah mulu gitu loh, buat ngecek ini anak-anak pada ada semua nggak gitu kan. Terus kayak aku sama bolak-balik kan, muka aku ya biasa aja kan, aku nggak senyum lah, siapa yang mau senyum pas lagi jalan-jalan gitu, ntar dikira aneh kan. Terus kayak bener kayak diem doang kan, sambil kayak nengok-nengok kanan kiri gitu kan. Terus ada beberapa osis yang lagi jalan juga, lagi nyari terus lagi ngaper, aku gak ngerti lah. Pokoknya kayak ketemu sama beberapa osis yang lain kan. Terus pas lagi ngumpul tuh kayak ada yang nanya juga kayak, aku lagi marah nggak? Soalnya kayak pas lagi nyari tuh katanya tuh kayak galak banget gitu loh. Padahal aku kayak bener-bener kayak rest face doang, kayak bener-bener kayak diem doang, mempersiapkan hati. Sumpah, padahal abis selesai aku nyari, terus pas kita lagi ngumpul, so kayak ngobrol aja biasa sama osis yang lain. Tapi kayak pada nanyain, aku gak apa-apa gitu kan, soalnya emang aku bolak-balik. Terus kayak
OSISnya lagi pada istirahat kan, jadi kayak aku sendirian gitu kan, cuma beberapa doang yang lagi di luar juga. Jadi kayak aku nggak ngobrol sama siapa-siapa karena aku lagi ya nyarinya pokoknya sendirian gitu, makanya aku ya rest face karena aku nggak ngobrol. Terus ya udah kayak mereka nanya kayak aku kenapa gitu, aku nggak kenapa-napa, aku lagi diem doang. Ya berarti mereka belum mengenal aku guys, kayak gitu tuh. Tapi sorry tau pas regenerasi OSIS, enggak, aku sedih kalau regenerasi OSIS, harus kehilangan kakak kelas itu, kayak sedih gitu loh guys. Kayak mereka yang ngebantu aku, kayak aku kan belum pernah jadi OSIS, terus kayak dibantu sama kakak-kakak OSIS itu kayak ngerasa kayak ya aku berani dituntun ya, aku berani diajarin walaupun aku baru pertama kali, tapi mereka tuh yang kayak nggak sok gitu loh, nggak seenaknya mereka gitu. Jadi aku sedih aja, nanti kayak aku yang harus ngebimbing orang kan, aku udah nggak di ngebimbing lagi, padahal aku ngerasa kayak aku masih belum cukup kalau aku jadi OSIS lagi gitu loh. Jadi kayak sedih aja kalau regenerasi itu sedih. Regenerasi OSIS naik pangkat enggak sih, aku udah jadi wakil ketas, kayak aku nggak mau naik lagi, jujur aku nggak tahu mau naik lagi apa, aku nggak mau jadi ketas guys. Lihat nih baju aku juga baru inget lagi, aku ketutupan tadi. Turbo, ada turbo, keren kan? Jadi kapsak ya, bagus. Jadi kertas asik, bisa keluar terus. So aku belajarnya kapan guys? Aku nggak mau bolos-bolos. Cuman jadi kertas aja tuh kadang bolosnya juga banyak kan. Enggak sih, itu kadang bolos, kadang juga ngambil waktu pulang sekolah. Terus kayak gak tau banyak banget waktu yang kepotong emang kalau jadi OSIS. Tapi emang beneran jadi banyak pengalaman gitu lah selama masuk OSIS. So aku emang suka kayak ngelakuin hal kayak rame-rame, kayak kerja sama gitu kan. Aku suka menuangkan pendapat aku kan. Terus kalau beneran dilakuin tuh kayak ya seru aja gitu. Ya ternyata kalau misalnya pakai pendapat aku, oh jadi kayak gini gitu sama acara. Kayak minusnya ini, plusnya ini kalau pakai yang pendapat aku ini. Jadi kayak seru, kayak mencoba hal-hal yang emang aku pikirin, karena selama ini nggak semua hal yang aku pikirin tuh bisa aku lakuin kan. Tapi karena di OSIS ini jadi kayak banyak hal-hal yang bisa aku tuangkan gitu loh. Jadi kayak seru jadi OSIS tuh. Gue nggak mau jadi ketas. Bolos aja nggak mau aku bolos ya. Manfaatkan organisasi mumpung masih sekolah ya kan. Aku sebenarnya tuh ya dulu tuh aku pengen banget kalau masuk divisi tuh aku pengen banget jadi bendahara. Kalau nggak bendahara tuh aku pengen jadi desain ya. Jadi aku mau dokum kan, terus kayak aku pikir-pikir lagi kayak pasti mundar-mandir, terus aku terlalu malu untuk mundar-mandir depan semua orang buat foto-fotoin kan, kayak awkward aja gitu menurut aku kan. So aku kayak ngerasa ya pengen dia masuk desain gitu. Kalau aku nggak jadi wakil, terus aku pengen jadi desain aja deh gitu kan. Terus ya udah akhirnya jadi wakil, terus jadi nggak jadi desain. Aduh bentar, liatin bahan bajunya gimana cara ngeliatinnya, ya pokoknya gitulah. Tapi yang lucu tau nih, keren bajunya tuh, ada bahannya tuh kayak komik gitu guys, kalian bisa cek aja ya. Pasti keren deh bajunya, aku suka bajunya, keren, so cool. Suka salfok sama turbonya gitu loh. Bolos demi sekolah, konsep sekolah tuh banyak ya. Konsep sekolah bisa sebagai nilai, bisa sekolah dalam bentuk fisik sekolah, bisa juga sekolah kayak apa ya, ya kegiatan sekolah gitu. Tapi menurut aku sekolah itu tuh nilai, menurut aku kayak belajar gitu. Sekolah tuh nilai, belajar gitu. Jadi bolos untuk sekolah tuh enggak, karena aku bolos bukan buat belajar kan, aku bolos buat organisasi, buat kegiatan organisasi gitu. Jadi kayak menurut aku itu bukan untuk sekolah, kayak ya udah organisasi, ngerti gak sih, bolos buat organisasi.
enak tahu bolos enggak, aku kayak baru nyadar kayak bolos tuh nggak seenak itu karena ketinggalan banyak hal. Terus kalau udah ketinggalan tuh ribet banget ngejarnya, ngerti gak sih? Karena udah keburu ketumpuk sama yang lain juga. Jadi kayak aku nggak begitu suka sih sebenarnya sama bolos. Tapi kan nggak semua ide kamu disetujuin sih. Memang, tapi kan maksud aku setidaknya apa yang udah aku keluarin, pendapat aku tuh bisa mereka denger dulu. Aku nggak minta mereka nyetujuin semua pendapat aku, tapi seenggaknya aku udah bisa menuangkan pendapat aku juga loh. Aku juga berani berpendapat jadinya. Misalnya kayak ketosnya kayak ngeluarin statement pengen gini-gini deh, pengen ada rencana gini-gini gitu kan. Terus aku tinggal ngeluarin aja pendapat aku, kayaknya kalau kayak gini kayak kurang efektif deh gini-gini. Kalau enggak ditambahin ini aja mau enggak gitu kan. Terus nanti ketosnya bisa lagi kayak ngejawab kayak kayak kurang deh, gimana kalau yang ini nanti diganti yang ini. Terus aku tinggal kayak tinggal setujuin, kalau enggak aku nambahin lagi yang lain. Kita bisa saling tukar pendapat, terus kayak tukar pandangan juga loh. Jadi kayak makin terbuka aja, oh iya ya kalau kayak gini kayak nanti bakal ngaruh sama yang ini deh, kalau gini bakal ngaruh sama yang ini deh. Aku jadi kayak nambah pengetahuan juga, nambah pengalaman juga loh. Jadi kayak lebih bisa kenal sesuatu yang baru. Jadi nggak semua pendapat aku harus kayak diikutin, nggak harus semuanya disetujuin gitu, karena emang cuma intinya buat tukar pendapat aja biar semuanya berjalan dengan lancar gitu kegiatan OSISnya gitu. Nah, gitu lah guys, paham ya kan, OSIS bijak betul. Harus berani berpendapat kan. Iya, itu makanya aku bilang aku suka public speaking juga. Public speaking menurut aku bukan cuma ngasih speech doang kan, tapi kayak apa ya, public speaking kan banyak, kita bisa ngobrol doang di depan banyak orang, bisa ngasih pidato lah, bisa ya banyak hal lah ya public speaking tuh menurut aku. Tapi yang aku belum pernah coba ya, public speaking tuh dalam bentuk kayak aku berpendapat gitu, kayak menceritakan opini aku gitu loh, berargumentasi di depan banyak orang tuh aku kayak belum pernah, ngerti gak sih? Aku cuman kayak pernah coba debat, tapi itu juga di depan satu kelas doang kan. Jadi kayak menurut aku itu bukan apa-apa, itu juga belum, menurut aku nggak banyak gitu argumen yang aku keluarin pas itu kan, karena aku masih nggak berani ngasih pendapat aku gitu loh. Makanya di OSIS ini aku juga ngelatih buat public speaking aku, buat kayak berpendapat, berani memberikan pendapat, terus berani memberikan pandangan sama jawaban aku sendiri gitu. Aku pro deh sama tentang kayak pendapat ini kan, kayak pro, tapi aku kayak nggak ngasih banyak pendapat, nggak ngasih banyak kayak opini aku tuh nggak banyak gitu di satu hal ini. Jadi kayak aku ngerasa kayak kurangnya aku kayak masih belum berani berargumen gitu, belum berani ngasih opini aku gitu, belum berani ngasih masukan, ngasih jawaban, ngasih gitu. Jadi aku nggak usah banyak pengalaman, tapi aku bisa minta pendapat aja, aku dengerin pendapat mereka tentang acara kayak gini-gini. Oh ternyata mereka mikirin kok acara, mikirin ininya ya, mikirin itunya, apa aja yang harus dilakuin selama acara, mereka udah kayak ngasih tahu aku. Jadi kayak aku nggak usah ribet-ribet kayak ini harus gimana ya biar ini lancar, kayak mereka udah ngasih kisi-kisinya buat aku gitu loh. Jadi kayak aku nggak usah capek-capek ngulang dari nol banget gitu. Kayak aku senang di OSIS itu guys, kayak bisa membaur di OSIS tuh kayak gitu. Gitu lah ya kan, pengalaman ya gitu. Smart thinking, yes, smart thinking. Ya pokoknya itulah, ngikut, iya ngikut dong aku tuh. Smart thinking ya kan, suka kan menyimak dengan serius. Baiklah, terima kasih ya. Besok apa? VC kan konsepnya, konsep maksudnya bajunya apa? Baju buat VC atau apa? Tadi aku bilang bebas ya baju VC-nya guys, warna, yang penting warna kesukaan kalian aja tapi bebas. Enaknya jadi OSIS enak. Ya kan, konsep, rundown dan lain-lain itu kayak aku jadi tahu gitu. Ternyata bikin acara nggak segampang itu ya. OSIS bener-bener harus mikirin, bener-bener kayak muter otak buat mikirin semuanya tuh biar berjalan dengan lancar gitu. Aku kayak ngerasa kayak oh ternyata gini ya gitu. Seru deh jadi OSIS.
Ibu apa sih? Iya bajunya apa? Bajunya kenapa? Bulan depan ada apanya? Ntar ya aku sambil baca-bacain deh. Besok VC gak ada dress code ya? Enggak, warna kesukaan kalian aja, pakai baju warna kesukaan kalian, oke? Yo, halo, ada yang baru join juga ya? Ya tadi ngapain aja? Tadi aku pajama Ladies and Kids, seru sekali, lucu banget anak-anaknya tau. Terus kayak banyak juga ternyata yang tahu nama aku kan. Aku pikir kayak mereka nggak sehafal itu, mungkin nggak hafal semua nama yang tadi ada gitu kan, tapi mereka hafal gitu, lucu banget. Lucu. See you VC besok sama see you Aita Kata besok. Aku VC bulan depan. Oke, aku tunggu ya. Semuanya suka. Ya baiklah. Rame banget gak sih? Iya rame tau tadi, tapi seru jadinya. Kangen aku masih sih. Tapi aku tuh apa sih, banyak juga yang ngetakin aku kan, kayak mention aku kapan live lagi gitu. Aku juga jadi pengen tahu sama makanya ngomong gitu, aku juga pengen, bukan kalian doang yang pengen. Halo Arali, halo. Aku nggak VC dan nggak VC, jadi sih kapan-kapan. Jadi bulan depan, bukan kapan-kapan. Sudah pasti bulan depan, oke? Tingginya berapa? Aku tinggi banget, aku 160-an deh. Gak tau sih, aku lupa. Masih lama gak showroomnya? Enggak, ini aku bacain podium dulu deh kalau gitu ya, biar cepet. Oke, baiklah. Nomor 13 ada Kak Bagus Saputra. Terima kasih Kak. Nomor 12 ada Kak Jason. Terima kasih banyak Kak. Nomor 1 ada nomor 11. Nomor 1 ada Kak Eshan Kagami. Terima kasih banyak Kak. Nomor 10 ada Kak Agax Arali Ami. Terima kasih banyak Kak. Nomor 9 ada Kak Rija. Terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak Ko. Terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak Dava Imad. Terima kasih banyak ya Kak Dava Imad. Nomor 6 ada Kak Lans. Terima kasih banyak Kak. Nomor 5 ada Kak Jatuh Cuman Arali. Terima kasih banyak ya Kak. Nomor 4 ada Kak Ica Kuadrat Kangen Keras. Terima kasih banyak ya Kak. Nomor 3 ada Kak Penikmat Daun Duri. Terima kasih banyak ya Kak. Nomor 2 ada Kak Mario Aska. Terima kasih banyak Kak.